Kalau ditanya misalnya, apa prestasi Pak Jokowi? Nggak ada. Memang nggak ada. Oke, saya akan tunjukkan beberapa. Tonton sampai habis ya, supaya tidak gagal paham. Yang pertama, keberhasilan membangun jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, jalan-jalan desa, ribuan kilometer. Mana ada dalam sejarah yang bisa menghubungkan Surabaya dengan Jakarta dengan jalan tol. Ini semua kan mempermudah mobilisasi barang, jasa, dan orang. Sehingga yang selama ini terhambat perkembangan ekonomi, pengiriman barang segala macam, tapi dengan jalan-jalan yang sudah dibangun akan mempermudah. Dan ini meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Ini kan prestasi. Tidak pernah terjadi di masa-masa presiden-presiden sebelumnya. Belum lagi kalau kita lihat bendungan-bendungan yang sudah dibangun oleh Jokowi. Bandara, pelabuhan laut, ada banyak sekali yang kesemuanya bermuara pada mempermudah kehidupan masyarakat. Ini kan prestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun perbatasan negara. Ya, antara Indonesia, Malaysia, Indonesia dengan Brunei Darussalam, dengan Timor Leste, dengan Papua New Guinea, yang selama ini kan bangunannya kan lusuh-lusuh, sehingga masyarakat Indonesia yang berada di perbatasan itu merasa minder. Bahkan orang-orang di perbatasan Malaysia dulu mengatakan bahwa mereka lebih senang tinggal di Malaysia daripada di Indonesia. Mereka lebih senang menonton TV Malaysia daripada TV Indonesia. Tapi sekarang mereka bangga dengan bangunan-bangunan di perbatasan itu, karena mereka mengatakan bahwa ini sudah merepresentasikan keadaan bangsa Indonesia yang besar. Jadi tidak hanya nama, tetapi terbukti pada bangunan yang merupakan simbol di perbatasan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, biaya-biaya yang dipakai untuk pembangunan itu, infrastruktur termasuk jalan tol tadi itu, yang memang diambil dari pinjaman. Tetapi ketahui, untuk meminjam uang itu sendiri, itu prestasi. Tidak semua orang bisa meminjam uang dari luar negeri. Nah, ini artinya kan Jokowi sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa untuk mendapatkan utang yang besar dari luar negeri. Ini kan prestasi. Jangan selalu dikatakan bahwa meminjam uang itu tindakan buruk bagi Indonesia. Bahwa itu utang, ya namanya juga pinjaman. Kita pinjam kepada tetangga juga itu utang. Kita pinjam di dalam hal membangun usaha kita dari bank atau dari sahabat, yang pasti juga nanti kita kembalikan, ya itu utang. Tetapi kan tujuannya kan untuk membangun usaha kita supaya usaha kita semakin maju. Itu kan prestasi. Yang keempat, ya, kunjungan di berbagai negara dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia dalam rangka melihat secara langsung keadaan anggota masyarakat, membangun hubungan dengan orang luar negeri, meningkatkan hubungan emosional dengan anggota masyarakat. Ini kan prestasi luar biasa. Tidak semua presiden Republik Indonesia melakukan hal yang sama. Coba aja di Papua. Sudah berapa kali Presiden Jokowi sampai ke Papua. Bahkan sampai di tempat-tempat yang mungkin orang Papua tidak sentuh, tetapi Jokowi menginjakkan kakinya. Ini kan prestasi. Nah, dengan kunjungan-kunjungan itu artinya kan tali persahabatan, tali silaturahmi antara Jokowi dengan masyarakat itu sudah terbentuk, sehingga denyut jantung masyarakat itu sudah terbaca oleh Jokowi, dan denyut jantung Jokowi juga terbaca oleh masyarakat, sehingga muncullah yang namanya pendukung-pendukung Jokowi. Bahwa ada di antara mereka itu pendukung yang mungkin hanya sekedar mendukung walaupun tidak tahu mengapa mendukung, ya itu wajarlah itu. Dan lebih hebat lagi ya kalau menurut saya, turun tangannya langsung Jokowi untuk membagi-bagi sembako di berbagai tempat baru-baru ini, ya, mendekati pemilu, mendekati pilpres. Ini kan prestasi. Ini artinya dia langsung turun tangan, bahkan tidak membiarkan bawahannya. Karena dia mungkin terkesan taunya perintah aja kepada bawahan, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Nah, dia tunjukkan bahwa secara langsung membagi kepada anggota masyarakat. Dia bisa. Dan ini kan prestasi, karena tidak semua presiden melakukan hal itu pada masa-masa yang lalu. Itu yang kelima, ya. Yang keenam, dan ini yang hebat menurut saya. Tidak semua presiden, bahkan tidak semua orang bisa melakukan ini, ya. Rasa cinta
dan kemampuannya membina anak-anaknya. Hebat sekali menurut saya. Bayangkan aja ya, anak sulungnya Gibran. Bagaimana dia membina itu dengan baik sekali, dengan hebat sekali. Ya, Gibran itu yang keterampilannya selama ini kan jual goreng pisang. Tiba-tiba bisa menjadi wali kota Solo. Apa tidak hebat? Begitu banyak tokoh di Solo, tapi begitu Gibran tampil, tersisih semua itu. Itu artinya pembinaan yang dilakukan oleh Jokowi, pendidikan yang dilakukan Jokowi berhasil kepada anaknya. Bahkan sekarang bukan hanya lagi wali kota Solo, dia sudah dicalonkan menjadi cawapres. Dan itu prestasi luar biasa. Tidak semua anak seusia Gibran itu bisa. Itu menunjukkan bahwa Jokowi berhasil membina anaknya secara luar biasa. Dengan dukungan penuh dari iparnya atau paman dari Gibran, Anwar Usman. Ya, walaupun Anwar Usman dikatakan akhirnya kan mencurangi MK, ya itu lain soal lah itu. Tapi yang penting itu kan berhasil mendidik anaknya. Dan lebih lagi anaknya Kaisang. Anaknya Kaisang itu orang sering mengatakan itu ya Pak, anak baru kemarin yang jual-jual goreng pisang juga, atau ada barang-barang yang dia jual di Solo itu dan di berbagai tempat. Tapi tiba-tiba hanya 2 hari masuk anggota PSI langsung jadi ketua. Begitu banyak tokoh muda pada waktu diseleksi menjadi anggota PSI itu bukan main, melibatkan perguruan tinggi itu. Tetapi Kaisang tidak, ya. 2 hari masuk langsung jadi ketua. Kalau bukan orang hebat itu, tidak mungkin. Itu artinya kan satu kehebatan Jokowi membina anak-anaknya. Demikian juga dengan menantunya Bobi di Medan. Jangan salah, tokoh-tokoh di Medan itu di Sumatera Utara begitu banyak, tapi begitu tampil menantu Jokowi, semua tersisih. Ini artinya bahwa satu prestasi yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya. Bahkan keluarga yang lain, bukan hanya presiden, tidak dimiliki kemampuan yang dimiliki oleh Jokowi. Dan ini prestasi luar biasa. Jadi, kalau Rocky Gerung mengatakan tidak ada prestasi Jokowi, dari pandangan saya tidak benar. Malah Jokowi itu boleh dikatakan, ya itu prestasi itu sendiri, Jokowi itu ya prestasi. Tidak ada orang yang seperti dia. Bahkan mendukung salah satu calon presiden juga sekarang ini, mengatakan memihak, itu juga prestasi. Karena tidak semua presiden melakukan hal seperti itu. Kalau ada presiden yang melakukan seperti itu hanya sembunyi-sembunyi. Tapi Jokowi itu kan berani. Karena memang menurut dia, intinya keberanian. Nah, dia sudah berani mengatakan bahwa presiden itu boleh kampanye untuk salah satu calon dan boleh memihak. Nah, itu presiden yang berprestasi. Ya, itu menurut saya, Rocky. Jadi jangan anggap bahwa Jokowi tidak berprestasi. Kita ucapkan selamat bagi Jokowi karena dia berhasil mengukir prestasi bagi negara yang bermuara pada prestasi luar biasa untuk kepentingan keluarganya. Selamat, Bapak Jokowi.